Shalom guys, thank you ya udah join di ibadah online and teens hari ini. Selamat datang buat kamu yang baru ikut ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa ya, minggu depan ikutan lagi ibadah online di jam yang sama. Oh iya, di ibadah ini teman-teman juga bisa loh memberikan persembahan dengan cara scan QR berikut ini. Shalom teman-teman Bethel Teens, kembali lagi pada hari ini kita berkumpul di ibadah online service. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, mari bersama kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sore hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh beribadah meskipun hanya melalui online, tapi kami yakin percaya bahwa urapan Tuhan, jamahan Tuhan berkati dimanapun kami berada. Mari ya Tuhan, Kau sertai ibadah kami ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, selamat beribadah. Kiranya ibadah ini berkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat datang di ibadah teens sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita buat mulai ibadah pada sore hari ini.
Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau baik Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dan jamah kami agar firman-Mu tertanam di hati kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat sore teman-teman Bethel Teens Harapan Indah. Senang sekali Kak Fengki bisa menjumpai teman-teman sekali lagi dalam ibadah online pada hari ini. Hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020. Kak Fengki senang banget bisa menjumpai teman-teman semuanya. Dan Kak Fengki berdoa supaya setiap kita makin hari makin antusias untuk beribadah. Meskipun rasanya kalau ikut online tuh teman-teman ya, rasanya bosan, rasanya boring, tapi demi pengenalan kita akan Tuhan, kita harus paksakan diri kita supaya bukan hanya jasmani kita yang makin bertumbuh, tapi juga rohani kita. Puji nama Tuhan teman-teman semuanya. Sore hari ini Kak Fengki pengen sharing tentang satu topik dengan judul positif, stay positif. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu hari-hari ini, di tengah-tengah kondisi masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita yang menghampiri kehidupan kita, satu hal yang harus kita hidupi, satu hal yang harus kita jalani dalam kehidupan kita adalah sudut pandang yang positif, sikap hidup positif. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini Kak Fengki pengen ajak kita semua belajar dari satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema umum gereja kita minggu ini membahas tentang sebuah tema yaitu hidup positif karena beriman. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, kita sebagai anak Tuhan dituntut untuk tetap positif dalam segala keadaan. Hari-hari ini bangsa kita menghadapi masalah. Hari-hari ini gereja Tuhan pun menghadapi masalah. Kak Fengki, teman-teman semuanya juga menghadapi masalah. Namun ternyata sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk tetap berpikir positif, bertindak positif meskipun di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sikap positif mungkin tidak serta-merta bisa mengubah keadaan kita. Sikap positif kita mungkin tidak serta-merta bisa langsung merubah keadaan yang tadinya tidak baik menjadi baik. Tapi sikap positif mampu mempengaruhi cara pandang kita dan bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Sekali lagi Kak Fengki tegaskan, sikap positif kita mungkin tidak menyelesaikan keadaan yang sulit. Tapi sikap positif mampu membuat kita memiliki sudut pandang yang baru. Sehingga kita masih bisa tetap stay cool, stay positif dalam menghadapi masalah kita. Nah, yang kita mau pelajari pada sore hari ini bukanlah sikap positif yang diajarkan oleh dunia, melainkan apa yang Alkitab katakan. Tapi sore hari ini Kak Fengki pengen ajarkan kita semua, pengen ajak kita belajar bahwa ternyata sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sikap hidup positif kita ternyata berbeda dengan apa yang dunia hidupi. Positifnya dunia itu beda loh teman-teman, sama positif yang diajarkan oleh Alkitab. Karena sikap positif yang dianut oleh dunia didasari oleh motivasi-motivasi psikologi modern. Itu baik teman-teman. Apakah sikap positif yang diajarkan oleh dunia itu bukan sesuatu yang salah? Enggak, sesuatu yang baik. Tapi sikap positif anak Tuhan dasarnya tuh bukan motivasi. Sikap positif anak Tuhan dasarnya adalah iman ternyata. Kita hidup positif bukan karena kita motivasi oleh motivasi-motivasi psikologi modern yang ada di dunia ini, tapi karena kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Nah, motivasi beda sama iman. Motivasi adalah sesuatu yang bekerja dari luar ke dalam. Itu cara kerja motivasi. Kita menerima sesuatu dari luar, dimasukin ke dalam. Sedangkan iman bekerjanya beda teman-teman. Iman bekerja dari dalam
keluar. Beda cara kerjanya. Motivasi dari luar ke dalam, sedangkan kalau iman sesuatu yang tumbuh dari dalam mengalir keluar. Itu iman teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang motivasi itu kerjanya gampang. Kita tinggal follow orang-orang sukses, dengar kata-kata motivasi, kita bisa melihat quote-quotes yang bagus-bagus gitu yang bisa kita posting di Instagram, di Twitter, di Facebook. Maka dengan sendirinya mungkin psikologi kita, alam bawah sadar kita juga terbangun. Karena apa? Karena kita mungkin melihat orang yang sudah sukses, mereka ngajarin kita bagaimana bisa survive, bagaimana bisa menghadapi masalah. Itu baik teman-teman. Tapi seringkali motivasi-motivasi yang ada di dunia nggak cukup untuk membuat kita bisa bertahan. Seringkali motivasi-motivasi yang diajarkan oleh dunia tidak sanggup atau tidak mampu membuat kita bisa survive menghadapi masalah, teman-teman yang dikasih Tuhan. Teman-teman mungkin sering lihatlah di berita, sering bacalah di media sosial, ada banyak sekali orang-orang terkenal, orang-orang sukses, orang-orang yang mempunyai banyak kekayaan yang mereka terkenal bisa menginspirasi orang melalui hidupnya, tapi ternyata mereka bunuh diri, mereka depresi, mereka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, minum obat tidur, atau dengan cara-cara yang mengerikan lainnya lagi teman-teman semuanya. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata motivasi yang diajarkan atau dianut oleh dunia tidak cukup kuat untuk membuat kita bisa bertahan menghadapi kehidupan ini. Nah, sedangkan iman itu teman-teman yang dikasih Tuhan, dia bekerjanya nggak simpel, dia bekerjanya cukup ribet. Iman bekerja lebih ribet teman-teman dalam tanda petik. Karena iman harus dibangun dari pengenalan kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Caranya melalui doa, melalui kebenaran firman Tuhan, dan melalui pengalaman kita kepada Tuhan. Tapi yang paling penting di sini teman-teman, walaupun cara iman itu dalam tanda petik dia ribet, melalui doa dulu, melalui firman Tuhan, melalui pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Tapi iman mampu membuat kita survive. Bahkan Alkitab bilang, iman sebesar biji sesawi pun mampu memindahkan gunung. Nah, itu cara kerjanya yang berbeda teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang mana yang akan kita pilih? Apakah kita mau hidup positif karena kita dimotivasi oleh dunia, dimotivasi oleh kekayaan, dimotivasi oleh pencapaian, dimotivasi oleh kedudukan, atau kita mau hidup positif karena kita punya iman kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, yang mungkin kita masih menginjak usia remaja, kita masih SMP, kita masih SMA, ternyata teman-teman perlu mengembangkan kehidupan yang positif saat bergaul, saat di keluarga, karena ternyata teman-teman, melalui kehidupan kita yang positif, melalui cara hidup kita yang positif, orang ternyata bisa kenal sama Tuhan Yesus. Orang gak akan mungkin bisa kenal Tuhan Yesus kalau cara hidup kita negatif. Orang gak mungkin kenal Tuhan Yesus kalau kita tidak menunjukkan hal yang positif dari diri kita. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang memberikan pengaruh positif bagi dunia ini. Nah, walaupun kalian masih muda, walaupun teman-teman masih SMP, masih SMA, Tuhan pengen kita memiliki kehidupan yang positif melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui apa yang kita kerjakan saat kita lagi di sekolah, saat kita lagi di rumah. Kita dituntut untuk bertindak, berlaku, dan berkata positif teman-teman yang dikasih Tuhan. Jadi itu bukanlah sebuah perintah, tapi itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Kak Feki sudah sampaikan di ibadah online bahwa kita dipanggil untuk jadi terang. Kita dipanggil untuk merepresentasikan kehadiran Yesus di muka bumi ini. Nah, makanya penting untuk kita bisa membagikan hal yang positif dari kehidupan kita. Pertanyaan yang tidak kalah pentingnya teman-teman yang dikasih Tuhan, yang mungkin muncul di pikiran kita. Kak, bagaimana sih kita bisa tetap positif di tengah keadaan yang susah? Bagaimana sih kita bisa tetap positif di tengah keadaan yang gak enak? Sekarang tuh keadaannya gak enak banget. Sekolah harus online, ibadah harus online, apa-apa harus online. Gak ada interaksi sama teman kita yang lain. Paket data cepat habis,
wifi jadi boros, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kita masih bisa tetap positif memandang dari sudut pandang yang lain di tengah-tengah kondisi seperti ini? Kadang-kadang pertanyaan seperti itu muncul di pikiran kita teman-teman. Bagaimana kita bisa tetap stay positif? Keadaannya nggak enak, keadaannya susah, tapi Tuhan pengen kita tetap harus positif. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa tetap positif meskipun di tengah-tengah tantangan, meskipun di tengah-tengah masalah, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kita akan belajar dari iman perempuan yang sakit pendarahan. Saya pengen ajak teman-teman semua baca di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan mengatakan begini teman-teman semuanya. Adalah di situ seseorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengarkan berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yang pertama, bagaimana kita bisa belajar untuk tetap positif di tengah-tengah masalah? Kita akan belajar dari iman perempuan yang sakit pendarahan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan kita yang kita baca pada sore hari ini, Alkitab menampilkan seorang ibu, seorang perempuan yang selama 12 tahun sakit pendarahan. Sakit pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun itu bukan waktu yang singkat loh teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita aja kadang-kadang ya sakit pinggang atau sakit kaki habis kecelakaan gitu kan. Kadang-kadang penyembuhannya, recovery-nya mungkin butuh waktu berhari-hari dan kadang bahkan ada yang berminggu-minggu. Kadang-kala kita nggak tahan. Misalnya beberapa waktu yang lalu Kak Fengki pernah kecelakaan motor. Selama 1 minggu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kena air. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, aktivitas kita jadi terbatas. Kegiatan kita yang harusnya bisa kita kerjakan secara maksimal jadi terbatas. Bayangkan kalau misalnya kita melihat orang yang sakit selama 12 tahun. Bukankah itu waktu yang sangat lama teman-teman? Tapi kita belajar dari perempuan ini. Ternyata waktu 12 tahun di mana dia bergumul, di mana dia mencari berikhtiar untuk kesembuhannya. Dia merasa bahwa 12 tahun yang dia jalani bukanlah waktu yang lama. Tapi waktu yang dia harus usahakan untuk mencapai kesembuhannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus ini, diceritakan bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dengan kata lain begini teman-teman, ibu ini, perempuan ini orangnya pantang menyerah, orangnya gak mudah menyerah. Bayangkan selama 12 tahun ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi udah banyak tabib. Kalau zaman sekarang itu dokter teman-teman. Jadi udah banyak dokter yang ngobatin dia, udah banyak dokter yang mencari cara untuk menyembuhkan sakit pendarahannya dan semuanya gagal. Sehingga firman Tuhan bilang, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi semua hartanya habis dijual, harta bendanya habis dijual. Untuk apa? Untuk mencapai kesembuhan. Dan ternyata penyakitnya bukannya justru malah makin membaik, tapi malah makin memburuk, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Dan kita melihat bahwa ternyata apa yang dia lakukan itu tidak berfaedah sama sekali. Tidak berfaedah untuk kesembuhannya, malah makin parah. Tapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita belajar ternyata selama 12 tahun perempuan ini tidak pernah menyerah. Sampai satu ketika dia diperhadapkan dengan Tuhan Yesus dan dia memperoleh kesembuhannya. Karena apa? Bukan karena dia hebat, bukan karena dia bisa, tapi karena sikap positifnya yang pantang menyerah selama 12 tahun. Selama 12 tahun dia mencoba untuk survive.
Saya percaya teman-teman yang dikasih Tuhan, keluarganya mungkin, tabib-tabib, dokter-dokter yang sudah mengobati dia mungkin berkata, wah, sudah tidak ada jalan lain buat kamu. Sudah tidak ada jalan keluar buat kamu. Selama 12 tahun kamu sakit pendarahan, sudah menghabiskan banyak biaya, sudah menghabiskan banyak harta, tidak membawa kesembuhan. Ya sekarang mungkin kamu berdoa aja lah, mungkin suatu ketika Tuhan bisa panggil kamu. Mungkin keluarganya bisa ngomong begitu sama dia. Karena 12 tahun teman-teman, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi 12 tahun. Mungkin orang-orang di sekitar dia mungkin sudah hopeless. Bahkan mungkin menurut saya di tengah-tengah masa 12 tahun tersebut mungkin ada satu fase, satu momen di mana dia juga hopeless dengan kehidupannya. Tapi kita belajar bahwa ternyata dia tidak pernah menyerah. Walaupun mungkin orang-orang di sekitar dia menganggap bahwa tidak ada jalan keluar, tidak ada penyembuhan, tidak ada kesembuhan yang akan dia dapatkan. Tapi selama 12 tahun dia tetap stay positif, teman-teman yang dikasih Tuhan. Dan ternyata teman-teman yang dikasih Tuhan, sikap hidup positifnya yang lahir dari iman ini mampu membawa kesembuhan dalam kehidupannya. Ketika dia diperhadapkan dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus lewat, dia ada di situ karena imannya, karena sikap positifnya, dia menjamah jubahnya Tuhan Yesus dan dia sembuh. Bayangkan teman-teman. Dia sembuh selama 12 tahun, dia berobat ke dokter, dia berobat ke tabib, menghabiskan biaya, tidak ada berfaedah sama sekali. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya percaya begini teman-teman yang dikasih Tuhan. Perempuan ini bukan sembuh karena dia menyentuh jubahnya Tuhan Yesus. Karena jubahnya Tuhan Yesus saya percaya adalah kain biasa, pakaian biasa, tidak mempunyai kuasa apa-apa. Yang menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan bukanlah jubahnya Tuhan Yesus. Yang membuat dia sembuh adalah sikap hidup positifnya. Yang membuat dia sembuh adalah karena dia masih terus bertahan selama 12 tahun itu. Dan dia mempunyai iman bahwa walaupun 12 tahun saya sudah berusaha, tapi saya percaya saya memperoleh kesembuhan karena saya punya iman kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan sebagai anak-anak teens, hari-hari ini mungkin kita berpikir bahwa keluarga saya hancur kak, papa mama saya sering ribut, saya adalah orang yang gak disayangi sama orang tua saya, di sekolah saya suka dibully, saya diselisihkan, disisihkan gitu kan, saya gak ada yang mau nemenin, kira-kira seperti itu. Dan seringkali ada banyak anak muda yang depresi, ada banyak anak-anak muda yang frustasi menghadapi kenyataan seperti itu. Nilai saya sering rendah, saya sering direndahkan oleh orang tua saya sering diremehkan, mungkin karena saya lebih bodoh dari adik saya, mungkin karena saya lebih bodoh dari kakak saya sering dibeda-bedain. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, nikmatilah apa yang mungkin engkau alami hari-hari ini. Karena siapa tahu itu adalah proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk pribadimu jadi orang yang lebih luar biasa. Kita belajar dari perempuan yang selama 12 tahun yang gigih, yang begitu kuat, yang begitu pantang menyerah, sehingga dia memperoleh kesembuhannya. Sama halnya dengan kehidupan kita sebagai anak-anak teens. Walaupun kita masih remaja teman-teman, walaupun mungkin pengetahuan kita, wawasan kita belum luas, belum banyak, tapi dalam kehidupan kita firman Tuhan ini relevan. Kita harus tetap positif meskipun orang tuamu sering berantem. Kita harus tetap positif walaupun mungkin orang tuamu sering gak akur. Kita harus bisa tetap positif walaupun kita dibully oleh teman-teman kita. Kita juga harus tetap positif walaupun mungkin kita sering dibeda-bedain. Kita sering diremehkan. Kita sering mendapatkan perlakuan yang berbeda. Kita harus tetap positif. Bukan karena motivasi-motivasi yang ada di dunia ini. Tapi karena kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Karena kita beriman kepada Dia. Kita tahu bahwa Dia adalah sahabat yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Manusia mungkin bisa kecewakan kita teman-teman. Papa mama kita mungkin bisa kecewakan kita. Adik kita, kakak kita mungkin bisa memandang kita rendah. Tapi Tuhan Yesus gak pernah memandang kita rendah. Tuhan Yesus tidak pernah memandang kita sepele. Dia sahabat yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia selalu terbuka buat setiap kita. Nah permasalahannya di sini bukan karena Tuhan Yesus gak baik. Bukan karena Bapa gak baik. Tapi Tuhan pengen kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Karena ternyata teman-teman,
Tuhan tuh nggak bisa bekerja lebih leluasa dalam kehidupan kita kalau hati kita, pikiran kita, tindakan kita sesuatu yang negatif. Karena pikiran negatif, suasana hati yang negatif itu menghalangi kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Sisi kita yang positif, kehidupan kita yang positif, kata-kata kita, pikiran kita, hati kita yang positif, itu membuka pintu lebar-lebar bagi Tuhan, bagi Roh Kudus untuk bekerja secara dahsyat dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan ini, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ketika dia beriman, maka dia berpositif, maka dia hidup positif dalam kehidupannya. Sehingga imannya, sikap hidup positifnya itu yang membuat dia sembuh. Bukan karena jubahnya Tuhan Yesus, tapi karena sikapnya. Hari ini kita belajar teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apapun yang teman-teman alami hari-hari ini, yuk kita sama-sama miliki hidup yang positif. Meskipun kita direndahkan teman-teman, meskipun kita mungkin diperlakukan secara berbeda, tapi saya percaya kalau engkau hidupi firman Tuhan ini, engkau tetap positif dalam segala keadaan, maka Tuhan akan pakai engkau menjadi orang yang luar biasa. Mungkin engkau merasa bahwa hari-hari ini menunggu waktunya Tuhan tuh lama. Mungkin engkau merasa bahwa Kak, kapan hidupku diangkat? Kak, kapan orang tuaku mendapatkan pekerjaan yang baik? Kak, kapan kehidupan perekonomian keluarga kami semakin membaik? Kok rasanya orang lain hidupnya enak-enak, kehidupan saya kok seperti ini? Papa mama saya juga kerjanya gak jelas dan lain-lain. Sabar teman-teman yang dikasihi Tuhan. Karena semua punya waktunya masing-masing. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita belajar bahwa apapun yang kita alami, percayalah Roma 8 ayat 8 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diberikan pilihan. Apakah kita mau selalu memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif, atau kita mau belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif? Rindukah teman-teman bahwa Tuhan ingin pakai kehidupanmu secara luar biasa? Rindukah setiap kita bahwa dalam masa muda kita dipakai Tuhan secara luar biasa? Dimanapun kita dipanggil, di sekolah kita, di keluarga kita. Rindukah kita mengalami hal tersebut? Maka dari sekarang ubah cara pandang kita. Ubah perilaku kita. Hari-hari ini kau mungkin protes kehidupanmu. Kak, kok aku gak punya orang tua yang kaya ya? Kok aku gak punya orang tua yang lengkap ya? Kak, kok aku gak punya orang tua yang support aku, yang bisa mendukung aku dalam segala keadaan? Tapi aku malah punya orang tua yang malah justru merendahkan aku, tidak mendukung aku. Sehingga aku pun semakin hari semakin down. Gak bersemangat untuk menjalani kehidupan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sore hari ini KPK pengen ajarkan kita semua. Yuk kita sama-sama belajar dari iman perempuan yang sakit pendarahan ini. Dia begitu gigih. Dia tidak pantang menyerah. Keadaannya mungkin susah. Keadaannya mungkin ribet. Keadaannya mungkin udah tidak ada harapan. Tapi masih dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dia memperoleh kesembuhan yang dia impi-impikan selama ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai remaja-remajanya Tuhan, yuk kita hidupi firman Tuhan ini. Itu yang pertama teman-teman. Kita belajar dari iman perempuan yang sakit pendarahan. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap positif di tengah-tengah keadaan yang susah atau di tengah-tengah keadaan yang gak enak. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita juga akan belajar dari iman Abraham. Nah, dulu mungkin waktu kita masih sekolah minggu, teman-teman masih ingat gak ada satu lagu yang bilang begini, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anaknya, aku anaknya, engkau juga, mari puji Tuhan. Gitu kan teman-teman. Nah, di dalam Alkitab, Bapak Abraham itu dijuluki sebagai Bapak orang beriman. Nah, kenapa Abraham bisa dijuluki Bapak orang beriman? Tentu bukan tanpa sebab teman-teman yang dikasihi Tuhan. Abraham mendapatkan sebuah julukan yang sangat luar biasa dengan julukan Bapak orang beriman. Karena ternyata Abraham adalah orang yang sangat positif dalam segala keadaan. Sikap positifnya bukan lahir karena dia orang hebat, bukan karena dia orang terpandang, tapi karena dia punya iman kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8
bilang begini teman-teman yang dikasih Tuhan. Ibrani pasal yang ke-8 Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 bilang begini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, karena iman Abraham taat dipanggil keluar dari tempatnya. Nah, pada waktu itu Abraham itu tinggal di sebuah tempat yang disebut dengan Ur Kasdim. Dia hidup bersama dengan ayahnya, bersama dengan nenek moyangnya di situ. Nah, suatu ketika Tuhan panggil dia untuk keluar dari negara asalnya, dari negeri asalnya, menuju ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Tempat yang belum pernah Abraham kunjungi, tempat yang belum pernah Abraham tahu. Tapi teman-teman yang dikasih Tuhan, Abraham taat. Abraham ikuti perintah Tuhan. Dan karena sikap hidupnya, karena ketaatannya, maka Allah mengaruniakan dia begitu banyak hal yang sangat luar biasa. Bahkan kita dijuluki sebagai anak-anak Abraham. Karena apa? Karena kita punya iman kepada Tuhan. Karena Abraham adalah bapa orang beriman. Jadi bukan tanpa sebab dia dijuluki seperti itu. Karena ketaatannya kepada Tuhan. Dia memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Kalau Tuhan sudah menyuruh aku keluar dari negeri ini, aku percaya Tuhan pasti akan menyediakan sesuatu yang besar di tanah yang mungkin belum pernah aku kunjungi. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17, firman Tuhan juga bilang begini teman-teman yang dikasih Tuhan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dan bukan hanya 1-2 kali iman Abraham itu diuji. Bukan hanya 1-2 kali sikap positifnya Abraham itu diuji teman-teman yang dikasih Tuhan. Suatu ketika Tuhan menguji Abraham untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak yang lahir dari rahimnya Sarah di masa tuanya Abraham dan Sarah, dipersembahkan untuk menjadi korban bakaran. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Abraham gak protes. Abraham tidak serta-merta melawan Tuhan. Tuhan kok baru lahir, baru dibesarkan, kok udah diminta dipersembahkan sebagai korban bakaran. Padahal kalau teman-teman baca di dalam Alkitab, Ishak ini adalah anak Abraham yang lahir pada masa tuanya. Abraham diceritakan di dalam Alkitab, dalam pernikahannya dengan Sarah tidak dikaruniakan anak sampai masa tuanya. Dan suatu ketika Tuhan memberkati Abraham dengan mengaruniakan Ishak yang adalah anak perjanjian juga dengan Abraham, dilahirkan dalam masa tua mereka. Dan pada saat Ishak sudah besar, Tuhan malah menyuruh untuk mempersembahkan dia sebagai korban bakaran. Tapi di sini kita belajar bahwa ternyata Abraham taat, teman-teman. Dia bawa anaknya Ishak ke gunung untuk beribadah, lalu seterusnya dipersembahkan sebagai korban bakaran. Di sini kita melihat bahwa Abraham ini adalah orang yang sangat positif. Sehingga sikap positifnya mampu membawa mujizat yang sangat besar. Kita tahu dalam cerita firman Tuhan, dalam kisah di dalam Alkitab bahwa ternyata Ishak tidak jadi dikorbankan. Karena itu adalah proses pengujian yang Tuhan sedang lakukan kepada Abraham. Tapi di sini kita belajar bahwa Abraham ternyata tidak pandang bulu, teman-teman. Kalau sudah perintah dari Tuhan, kalau sudah instruksi daripada Tuhan, dia mau tetap lakukan. Dan Alkitab mencatat bahwa sikap yang dimiliki oleh Abraham ini adalah sebagai satu bentuk iman. Makanya dia bisa tetap positif. Percaya nggak teman-teman? Kalau Abraham dalam proses itu dia sedih. Percaya nggak kalau Abraham ketika dia bawa Ishak naik ke puncak gunung untuk dipersembahkan, percaya nggak kalau suasana hatinya berkecamuk? Dia mungkin bertanya, Tuhan kenapa engkau malah suruh aku untuk persembahkan anakku sebagai korban bakaran? Bukankah ini anak perjanjian yang kau sudah janjikan kepadaku? Percaya nggak kalau Abraham dengan berat hati mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran, tapi dia tetap taat, teman-teman. Kenapa? Karena dia punya sikap hidup positif bahwa meskipun saya bunuh anak saya persembahkan sebagai korban bakaran, saya percaya saya punya Tuhan yang saya sembah mampu menghidupkan dia dari antara orang mati. Nah, sikap hidup positif seperti inilah yang harus kita pelajari, teman-teman. Yang harus kita hidupi juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja. Seringkali
Boro-boro kalau Tuhan suruh kita teman-teman. Disuruh orang tua saja kita kadang-kadang gak taat. Apalagi kalau disuruh Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita juga dalam proses kehidupan kita seringkali kita protes sama Tuhan. Seringkali kita gak terima. Seringkali kita merasa bahwa kok gini-gini amat ya hidup gua ya. Seringkali kita merasa bahwa aduh sedih banget. Kayaknya gak punya pengharapan. Masa depannya suram. Gak punya masa depan. Si A enak banget hidupnya. Si B enak banget hidupnya. Wah dia mah enak hidupnya. Punya orang tua yang lengkap. Wah dia enaknya orang tuanya kaya. Kerjaannya bagus. Nah saya gak punya orang tua. Saya gak punya masa depan. Saya gak punya sesuatu untuk menjamin masa depan saya. Seringkali kita berpikiran seperti itu teman-teman. Seringkali kita melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di belakang kita. Seringkali kita sudah melupakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Di masa-masa yang lalu, lupakah kita akan kebaikan Tuhan? Di masa-masa yang lalu, lupakah kita akan pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita? Masa dengan kejadian yang mungkin hanya sekali kita alami, keadaan gak enak yang kita alami, kita langsung menyalahkan Tuhan. Kita langsung berpikiran negatif. Sore ini kita belajar teman-teman semua yang kasih Tuhan. Kita harus belajar dari iman Abraham. Meskipun dia diterpa oleh tantangan, meskipun dia diterpa oleh goncangan, dia harus menghadapi kenyataan anaknya harus dipersembahkan, tapi dia tetap positif. Dia percaya bahwa Tuhan yang memerintahkan dia, Tuhan yang menyuruh dia untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran adalah Tuhan yang sama yang akan menghidupkan Ishak dari antara orang mati. Dan kita tahu dalam kisah-kisah selanjutnya Abraham dianugerahkan sebuah berkat yang sangat luar biasa. Tuhan janji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan seperti pasir di laut, akan seperti bintang di langit. Dan melalui keturunan Abraham orang-orang akan menerima berkat. Bayangkan teman-teman, dari keturunan Abraham yang nantinya adalah orang Israel, bangsa-bangsa yang lain akan menerima berkat. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, ternyata sikap hidup positif kita, ketaatan kita akan proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa lewati itu semua, kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain ternyata teman-teman. Sama seperti Abraham, karena ketaatannya, karena imannya, karena sikap hidupnya, keturunannya menerima anugerah daripada Tuhan. Bangsa-bangsa yang lain diberkati melalui keturunannya, orang Israel. Nah, sore hari ini kita belajar teman-teman yang dikasih Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, yuk tetap stay positif dalam segala keadaan. Lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kak Fengki suka dengan sebuah kalimat ini. Melihat segala sesuatu harus melihat dari kacamatanya Tuhan. Jangan melulu dari kacamatanya kita. Melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan, bukan sudut pandangnya kita. Kak, mungkin kalian bertanya begini. Kak, bagaimana sih kita tahu sudut pandangnya Tuhan? Bagaimana sih kita tahu maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Cara kita mengetahuinya gampang teman-teman. Melalui waktu-waktumu bersama dengan Tuhan. Melalui pembacaan firman-Mu. Melalui doamu. Melalui saat teduhmu. Apa yang Tuhan ajarkan dalam hidupmu. Apa yang Tuhan bisikkan. Apa yang Tuhan katakan di dalam nuranimu. Itulah yang harus engkau lakukan teman-teman. Nah sore hari ini kita belajar teman-teman. Meskipun keadaan susah. Meskipun keadaan gak enak. Percayalah. Milikilah hidup positif yang berasal dari iman. Iman berbeda dengan motivasi. Motivasi itu dari luar ke dalam, sedangkan iman itu dari dalam keluar. Orang yang hidupnya positif karena beriman, pasti pancaran hidupnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Kita hidup positif karena beriman, bukan untuk diri kita, bukan untuk membangun diri kita. Bukan untuk membangun iman kita juga, tapi juga untuk membangun iman orang lain. Nah, Kak Fengki suka dengan satu quotes ini yang mengatakan begini teman-teman. Iman yang besar mampu memindahkan gunung. Iman yang benar tetap percaya walaupun gunungnya tidak pindah. Hari ini kita mau belajar teman-teman yang dikasih Tuhan. Milikilah sikap hidup yang positif yang berasal dari iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu. Kita hidup positif karena kita beriman. Iman kepada Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita bangunnya? Melalui doa teman-teman.
Bagaimana cara kita menumbuhkannya? Melalui pengenalan kita akan Tuhan, pembacaan firman Tuhan, melalui pengalaman bersama dengan Tuhan, melalui kesulitan-kesulitan yang kau alami. Nikmatilah itu, milikilah sudut pandang yang lain. Tetap positif, karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Hari-hari ini engkau mungkin merasa sendiri. Hari-hari ini mungkin engkau merasa bahwa tidak ada harapan untuk masa depanmu. Hari ini mungkin engkau merasa bahwa saya adalah orang yang terbuang, saya gak punya masa depan. Sore hari ini Kak Feki bilang, masa depanmu pasti baik, masa depanmu cerah, karena kita punya Tuhan Yesus. Milikilah sudut pandang yang benar teman-teman, dan engkau akan melihat Tuhan akan bekerja secara luar biasa dalam setiap kehidupanmu. Segala sesuatu, milikilah sudut pandang yang baik. Perkataanmu, tingkah lakumu, hatimu, apapun yang keluar dari hidupmu harus sesuatu yang positif. Jangan mempermalukan nama Tuhan melalui hal-hal negatif yang kita lakukan. Dan saya percaya kalau teman-teman lakukan ini, walaupun kita masih remaja, walaupun kita masih muda, aku percaya Tuhan akan pakai kehidupan kita secara luar biasa. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa teman-teman. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Sore hari ini kami belajar untuk stay positif teman-teman. Kami tahu keadaan gak enak. Kami tahu keadaan susah. Kami tahu mungkin tantangan kami alami hari demi hari. Sebagai seorang remaja, sebagai seorang anak-anak, kami mungkin merasa sendiri. Kami dibedakan. Kami kecewa terhadap orang tua kami kecewa terhadap saudara kami kecewa terhadap teman-teman kami. Tapi sore hari ini kami belajar, kami mau punya sudut pandang yang positif. Kami mempunyai hidup yang positif. Kami mau melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Tuhan mampukan setiap kami untuk kami boleh memiliki sikap yang baik ini Tuhan. Karena kami percaya di dalam keadaan apapun Tuhan campur tangan. Tuhan turut bekerja bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sore hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap kami anak-anak muda-Mu yang mengalami masalah, kami yang mengalami pergumulan, kami yang takut akan hari esok, kami yang cemas akan masa depan kami. Roh Kudus berikan kami kemampuan, Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk kami senantiasa beriman, sehingga iman kami menghasilkan sisi positif dari kehidupan kami, sehingga orang pun boleh dikuatkan, orang pun boleh diberkati, orang boleh melihat Yesus di dalam kehidupan kami, karena kami beriman, karena kami positif. Roh Kudus bekerja secara luar biasa sore hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita akan satukan hati kita berdoa kepada Tuhan dan meminta berkat daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita tutup mata kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan buat waktu yang Tuhan sediakan pada sore hari ini. Kami sudah beribadah meskipun secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan melawat setiap kami. Biarlah firman-Mu bekerja lebih leluasa sehingga kami pun boleh diubahkan, kami pun boleh mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan melalui iman kami boleh selalu berpikir, berkata dan bertindak positif. Dan kami percaya kalau kami lakukan itu, Tuhan akan pakai kami secara dahsyat. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Dan kami minta biarlah roh Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Mari teman-teman, angkat kedua tanganmu sore hari ini dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa senantiasa dalam kehidupan kita. Kecintaan daripada Tuhan Yesus dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman, minggu depan jangan lupa ikut lagi ibadah online di jam yang sama di Battle Teens hibks.online.church. Ikut, ajak teman-teman yang lain. Dan saya percaya kalau kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, Tuhan akan pakai kita luar biasa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.